Halo teman-teman, balik lagi di Ngobar Part 2. Kali ini gue kedatangan teman-teman gue dari band-band di Visip. Ya kan, sebelumnya gue ada gimmick yang keulang 2 kali. Silakan. Terima kasih buat teman-teman udah menyempatin waktu nih di era-era sibuk kalian bermain musik untuk podcast bareng gue. Makasih banget. Thank you udah diundang. Thank you udah Gitu gak sih kalau orang tua sih? Benar. Thank you udah diundang. Aduh, ini gue cukup seneng karena kali ini kita akan ngulik banyak genre-genre musik juga yang bisa kita lihat pakaian mereka sudah menentukan genre apa yang mereka bawa kali ini, ya kan. Terus selain itu juga gue kedatangan Baskara nih dari India. Makasih Bang. Ini lomba sihir bukannya lagi ini ya tanding? Tanding. Bener lomba. Lomba. Bener lomba sihir. Benar. Thank you banget udah dilurusin. Thank you. Salah ya. Oke. Pertama-tama nih mungkin boleh dikenalin dulu dari siapa namanya dan bandnya tuh namanya apa? Boleh mungkin dari Baskara? Oke, halo perkenalkan nama gue Rafata. Gue dari band yang namanya Carasa. Carasa. Oke, Carasa. Halo semua, kenalin nama gue Kalista, band gue namanya Parasocial. Parasocial. Halo semuanya, kenalin gua Upi. Gua tuh dari band Grit. Grit. Oke, mantap. Halo semuanya, gue Azel, gue dari Inside the Radio. Ya, gitu aja. Ya, oke. Sebelumnya makasih banget sekali lagi ya. Gue cukup seneng karena setahu gue emang band-band di UPN ini, terutama di Visip itu cukup sangat punya nama ya bisa dibilang ya. Dari abang-abang ini mereka jam terbangnya udah cukup tinggi, friend. Mungkin sebelum masuk ke situ boleh diceritain dikit genre dari setiap band tuh apa aja sih? Mungkin ganti dari Bang Azel deh, boleh. Gue sebenarnya pop ya. Sebenarnya wadahnya sebenarnya pop. Cuman mungkin karena Inside the Radio awalnya gue ngebuat gara-gara sore, gue lumayan chamber pop, terus sok-sok ngikutin Paloh pop sebenarnya. Gue tahu gue emang poser ya. Nggak apa-apa, karena enggak Paloh dong, pop nggak cuma Bang ada. Ade yang bisa buat. Tapi ya itulah, sebenarnya pengen kesana arahnya. Pop ya berarti Pop. ya. Chamber pop lah. Chamber pop. Oke. Terus gue ya, oke. Kalau grit itu genre kita itu kita nggak yang ngepang banget. Jatuhnya kita pop punk. Soalnya kalau dari referensi yang kita ambil belakangan ini juga kita tuh fleksibel sih. Terus tapi lebih ke girl gang sih. Jadi Girl gue gang. Neck Deep masuk juga berarti ya? Neck Deep masuk. Mantap. Bakal. Nih Parasocial nih ratu kita nih. Kalau Parasocial sih sebenarnya fleksibel juga. Cuma mungkin kita lebih ke popang juga main. Terus kita mungkin sering kiblatin Paramore sih. Paramore. Iya. Oke. Keren. Lanjut Bang Baskara. Baskara ya. Oke, kalau dari Carasa itu sendiri sebenarnya dominannya kepada pop ya, masih pada pop. Cuman memang arahnya tuh ke akustik atau folk gitu sih, gitu. Kalau misalnya influence itu ada nama band namanya Mojay Fitri namanya atau Mojay Fitri. Mojay Fitri, terus ada juga Nova Amor gitu kali ya. Oke. Terus mungkin setelah gue udah tahu latar belakang dari genre mereka ini, boleh ceritain dikit nggak awal kebentuknya tuh gara-gara apa sih band-band ini? Kan macem-macem tuh. Mungkin bisa? Bang? Dari ya. Oke, kalau dari gue sendiri sebenarnya band gue ini tuh terbentuk pada saat gue masih semester 1 gitu ya. Gitu. Maba berarti ya, pas maba? Maba gitu. Jadi kebetulan gue ditinggal sama band SMA gue. Wah, lu lihat band SMA dia? Tapi sukses men. Bercanda. Enggak. Bukan gitu, tapi memang arahnya udah beda juga sih sebenarnya gitu. Terus akhirnya pas semester 1 ini ada acara dari jurusan gue, dari himpunan namanya Stapak gitu. Itu Ilpol ya? Iya, Ilpol, punya Ilpol. Di situ kita niatnya itu sebenarnya musikalisasi puisi, Pak. Nah, bukan sebagai band atau mainin lagu gitu. Cuman pada akhirnya kita malah mainin lagu-lagu pilihan kita gitu. Dan salah satu ada lagu
buatan gua pada saat itu gitu. Jadi kita pertama kali manggung itu memang udah bawain lagu-lagu sendiri gitu sih. Mantap. Itu sih kalau itu. Bisa para sosial? Kalau Parasosial sendiri itu pertama kali kebentuk sama pas awal semester 1 karena kebetulan gue sama salah satu gitaris gue itu kayak kita temenan, terus awalnya sekedar iseng aja sih untuk kayak jamming gitu. Cuma lama-kelamaan ternyata kayak oh seru juga ya. Terus akhirnya kita kayak ngumpulin teman-teman kita, beberapa teman kita yang kebetulan main alat musik beda dan ini juga apa namanya kayak ada yang nyanyi, ada yang ini, jadi kayak ya udah. Oh, yang belum tahu para sosial ini sih cewek-cewek semua, friend. Keren. Iya, betul banget. Lanjut Bang Upi. Oke, kalau dari Grit sendiri itu awal kebentuknya sama juga sih dari semester awal pas zaman gua maba. Jadi kebentuknya itu awalnya gara-gara kita nongkrong-nongkrong doang nih. Terus ternyata satu tongkrongan ini kita ternyata main musik juga nih. Terus kayak oh ya udah kita ngejamming aja, ayo ngejamming dulu. Dan ternyata setelah ngejamming musikan bareng gitu, ternyata cocok. Nah terus ada yang unik nih pas ngebikin bandnya itu gimana si nama Grit ini bentuk. Jadi kita habis latihan waktu itu, habis ngejamming lah. Terus mikir, kayak kita bikin band aja udah sekalian. Terus kira-kira namanya apa ya? Nah itu tuh pas banget di depan tempat kita latihan tuh ada plang. Plangnya itu Grit, GRIT. Pakai T, iya. Berarti sebenarnya cuman Iya. Nah, udah pakai. Iya. Udah gitu. Ini band. Wah, ya boleh nih Grit. Tapi itu tuh belum kepikiran Grit singkatannya apa ya? Terus setelah itu ya udah mikir aja. Grit apa ya yang bisa jadi Grit? Oh, ini aja Gerakan Remaja Islam Terpadu. Mantap. Gitu ya. Arti Grit tuh sebenarnya itu. Ternyata kepanjangannya sangat bertolak belakang ya. Tapi itu asli. Taat lah dia Itu asli Islam. asli. Itu asli. Berarti Emang senilai musiknya gitu. ini rebana? Enggak, salah ya. Kita Unsur Arab tapi kan. Popang Arab gitu ya. Popang Arab. Popang Arab. Gimana Habibi? Ya tap. Ya top. Ya benar. Tobi top. Salah. Iya gitu sih. Oh, Ya, gitu. gue punya Inside Radio itu dari tahun 2022. Jadi itu teman SMA semua tuh gue. Cuman kan basis gue Gendon juga satu kuliah kan, satu jurusan juga, anak fisip juga, ya kan. Terus gue SMA tuh bikin nih sama vokalis gue juga, tapi dia bukan anak PN. Kita bikin grup gitu kan. Kita bikin grup, kita main musik yuk, tapi kita bikin grup nih. Kebetulan rumah gue di radio dalam nih kan. Apa ya nama grupnya ya? Ya udah Inside Radio aja dah. Inside Radio. Jadi radio dalam. Ya, Inside Radio kan. Filosofis. Udah, iya Filosofis, tuh. ya. Terus sebenarnya gue waktu itu ada konsep EP, cuman kita nggak pakai sama sekali karena waktu itu masih sibuk lah ya. Terus setahun kemudian tuh kita cover lagu aja di TikTok kan, cover lagu di TikTok. Oke, udah cover lagu di TikTok. Terus ya nggak banyak banget sih yang nonton ya. Terus abis itu tahun 2024 waktu vokalis Sore meninggal ya itu Bang Ade, Iya, tiba-tiba gue bisa nulis 6 lagu. Terus gue langsung ngomong tuh sama yang lain, ya udah yuk bikin album aja gitu. Terus oh ya udah yuk gitu. Terus ya udah tuh akhirnya bikin album dan akhirnya udah rilis juga gue. Boleh dikasih tahu mungkin spill Apanya tuh? kapan kek atau apa? Nggak rilisnya udah kemarin. Oh, udah. Kan udah album tuh gue Februari kemarin tanggal 28. Terus ya udah gitu aja sih. Udah rilis album gue gitu. Keren nih. Bisa menjadikan almarhum Bang Ade. Bang Ade jadi satu inovasi yang bikin kita tuh bergairah bikin musik gitu ya. Oke, terus dilihat-lihat udah punya lagu sendiri-sendiri ya? Gue ya. Ya, Iya, udah ya. Oke, mungkin balik lagi. Bisa diceritain nggak kayak ada satu lagu yang menurut lo kayak ini gue banget gitu, ini band gue banget dan ada filosofi tersendiri kah? Dari mana nih? Terserah nih, siapa yang dulu nih? Tengah mungkin? Boleh? Udah rilis dulu boleh. Iya. Dari gue ini. Ya, boleh. Gue proses kreatif ya berarti ya. Sebenarnya single pertama gue
itu gue tulis sejam mungkin ya gue tulis. Sejam gue tulis karena tiba-tiba kalau menurut gue orang tuh nggak nulis lagu, cuman ada dapat ilham untuk benar. Nah itu tuh menurut gue tuh. Jadi lo dapat wahyunya. Bab gitu dapat ya. Dapat wahyunya buat bukan nyiptain ya, untuk mengarang sebuah seni gitu. Yaitu You Love to Love itu gue tulis sejam. Tapi liriknya emang belum rampung sih, tapi gue akhirnya nyanyiin lah di depan yang lain. Nih gue punya lagu, gue main di piano tuh. Habis itu ya udah ayolah sikat ini single pertama. Habis itu setelah You Love to Love itu dalam sebulan gue nulis kurang dari sebulan gue nulis 6 lagu. Karena si ilham itu gue tiba-tiba dapet ilham buat dapat lagi. Nah, iya, nulis lagi. Terus ya udah akhirnya gue dapet 6 lagu buat album. Terus 3 lagunya itu yang nulis satu basis gue. Oh, gue dapet 6 lagu, cuman ada 1 lagu yang gue nulis bareng sama basis gue. Jadi yang pure gue 5 tuh. Ada yang bareng sama basis gue, terus 1 bertiga nulisnya, terus vokalis gue yang nulis, basis gue yang nulis gitu. Dari 6 itu yang menurut lu paling berkesan yang mana Bang? Dan kenapa itu bisa jadi paling berkesan? Gini, gue sangat sayang sama lagu gue yang You Love to Love karena pertama gue sebenarnya awalnya nggak suka tuh lagu. Bukan nggak suka sih, kayak biasa aja lah sama tuh lagu. Tapi lama-lama pas gue nyanyiin dan orang-orang tuh nyangkut, kok jadi asik ya nih lagu gitu. Terus akhirnya gue jadi suka lah sama tuh lagu. Menceritakan apa sih itu? You Love to Love. Menceritakan bahwa lo jangan menggantungkan kebahagiaan lo di orang lain sih. Poin men. Sedap-sedap. Buat lu badut-badut tuh. Sorry. Atau mungkin yang masih bergantung gitu. Lu coba dengerin lagu dia. Siapa tahu dapat ilham gantian ya kan. Dia yang berubah pikiran. Kok tiba-tiba ada yang aneh. Oh mungkin tadi kehisap hidayahnya. Kita lanjut lagi tadi dari Grit. Oke. Dari Grit, kalau gua personal itu lagu yang gue suka dari band gue sendiri. Sebenarnya band kita itu udah bikin beberapa lagu dan setiap kita perform tuh kita pasti nyelipin lagu kita. Terus kalau buat gue itu ada judulnya Side Effect. Jadi lagu ini nih sebenarnya yang nulis itu ada basis gue namanya Jeki. Dia yang nulis. Jadi sebenarnya dia yang lebih tahu nih soal lagu ini. Cuma pokoknya inti lagu ini tuh dia menceritakan efek samping dari cinta ya, lu punya cinta, side effect-nya apa nih, kayak gimana, gila gitu lah, bisa gila lah, stres dan lain-lain ya. Itu sih. Itu yang paling berkesan ya. Nama judulnya tapi belum rilis nih. Belum rilis, cuma kita kayak masih ada demonya gitu. Mungkin bisa ditunggu kali ya. Kira-kira mungkin tahun ini kah atau tahun depan? Secepatnya, ditunggu aja tuh, stay tune aja. Mungkin dari para sosial. Kalau para sosial sendiri kita masih produksian sih ya. Jadi belum ada yang gimana-gimana gitu. Ya ditunggu aja lah. Ditunggu ya, aja. Iya. Nih, Baskara nih. Cari suara lu. Cari. Bagus. Nice. Oke, kalau dari gue sendiri sih ada satu lagu gitu yang memang kita selalu bawain kalau misalnya kita manggung, judulnya Terasing, Mbak. Terasing. Udah sedih banget tuh. Terasing. Ini fun fact ya, gue tuh nulis liriknya itu tuh pas pulang PK Patribera. Karena jangan bilang band lama lu. Enggak. Oh, lu diasingkan. Oh, enggak. Gua kira tadi gara-gara itu. Itu gue inget gue lagi nulis liriknya tuh lagi di Gojek. Karena pas itu kan gak boleh bawa motor kan. Lagi dari perjalanan lagi naik Gojek, lagi macet-macetnya tuh sore-sore. Akhirnya gue tiba-tiba kepikiran aja gitu, kayak nulis lirik itu di Keep Notes Google gitu. Jadi kalau teman-teman, ini kan karena belum dirilis juga ya, tapi kalau misalnya kita lagi manggung itu kayaknya pasti dibawain sih itu lagunya gitu. Terasing itu sendiri sebenarnya nyeritain tentang apa ya, perasaan ya terasing gitu ketika sebenarnya lu di dalam keramaian. Kalau di It's okay. Apa-apa. Tisu. Ya enggak perlu, aman ya. Sebenarnya kayak merasa kadang-kadang lu sering ketika lagi dalam keramaian tetapi lu masih dalam rasa kesepian gitu. Rasa-rasa kayak lu terpinggirkan gitu, dan kayaknya sih memang itu merupakan
refleksi gitu terhadap hal-hal yang gue rasakan pada saat itu gitu sih. Dalam ya, Bro. Itu bisa dibilang lu nulis atas hal yang lu rasain atau memang dari teman-teman lu? Oh enggak, karena emang rasa gue sendiri aja gitu. Gitu. Kadang kan emang ada rasa random gitu. Karena ketika kita sebenarnya Keramaian gitu ya. keadaannya sebenarnya nggak apa-apa gitu. Tapi tiba-tiba kita ada rasa kesepian gitu. Loneliness itu yang tiba-tiba ada gitu dan kita merasa nggak dipedulikan oleh orang lain gitu sih. Cukup dalam ya. Mungkin rilisnya kira-kira kapan? Belum tahu ya. Wah, kalau rilis nanti lah Nanti kayaknya. lah belum ya. bisa dipastikan itu. Oke, ya kita tunggu aja ya. Oke, terus tadi soal musik kita udah bahas. Mungkin soal kesan-kesan pahit manisnya nih dalam ngeband. Pasti nggak mungkin manis dan seneng terus dong. Apa nih, boleh nggak di-share? Mungkin kayak teroke-nya tuh di posisi saat apa dan fase titik terendah tuh apa gitu. Mungkin serah dari siapa dulu? Boleh para sosial dulu ya. Mungkin kalau gue pribadi sih lebih ke kalau titik tertinggi itu pasti tiap kita manggung kali ya. Karena kan euforia manggung sama latihan atau sekedar jamming yang biasa gitu tuh kan emang beda ya. Kalau manggung tuh kita energinya dapet dari penonton, belum lagi kadang pun teman-teman band kita lebih seru gitu kelihatannya. Cuma paling kalau yang kayak nggak enaknya ya mungkin di saat-saat latihan kali ya. Pasti namanya juga band kan, bukan cuma satu orang. Jadi kadang untuk nyatuin pendapat, nyatuin suara itu agak susah juga. Cuma ya pasti kita cari jalan tengahnya lah. Kira-kira kayak gitu sih dari aku. Mungkin boleh, Bang Upi? Oke, boleh. Oke, kurang lebih gue sih sama ya. Pokoknya titik tinggi gitu ya. Paling kita seneng itu pas kita manggung. Soalnya emang bener beda banget. Begitu kita latihan, kita udah siapin nih latihan pas perform kayak gimana. Dan ternyata pas perform itu euforia dari penonton yang mereka senang juga, itu singelong juga itu kebanggaan sendiri sih pasti buat rata-rata performance gitu kan ya. Nah itu tuh yang paling tinggi menurut gue di situ. Terus kalau buat titik terendah itu mungkin ya nggak jauh beda juga, namanya band benar ada perbedaan pendapat pasti ya. Betul. Dan tapi itu nggak jadi masalah yang begitu gimana sih, karena ujung-ujungnya kita bakal settle lagi kan, kita diskusi lagi. Jadi menurut gue titik terendah belum ada sih sejauh ini. Alhamdulillah berarti masih lancar-lancar ya men. Gue Mungkin bahasa. apa ya, karena Insight tuh studio band kan, kita tuh apa ya, gue merasa gue happy di studio gitu karena gue suka produksi musik gitu, bahkan dibanding manggung gitu. Manggung tuh hal yang seru gitu, tapi it's a whole different thing gitu dibandingkan bikin lagu. Karena mungkin bikin lagu tuh lo menaruh perasaan lo gitu di situ kan. Setuju. Lo naruh feelings, lo naruh Ide-ide dan lain-lain semua tertuangkan jadi satu gitu. karena menurut gue studio time itu adalah hal yang personal. Tapi kalau misalnya manggung itu adalah hal milik sama-sama gitu, ya kan? Sama semua orang yang nikmati. Itu sih, jadi main di studio sih kalau gue. Terus Emang anak kalau- studio banget ya. Karena emang mungkin karena gue gue juga produksi selain lagu, maksudnya selain lagu-lagu band gue sendiri, gue produksi lagu orang, jadi gue menikmati gitu di studio. Terus titik rendah ya. Titik terendah tuh yang kayak gitu. Jujur kalau semua sibuk sih, pas gak bisa nongkrong, termasuk gue juga lagi sibuk, bingung tuh kayak gimana tuh. Tapi Insight akhir-akhir ini lagi udah mulai nongkrong lagi, jadi Saya kita nggak mungkin cuma jamming-jamming doang kan. Nah. Kita kan nyatuin feelingnya tuh juga karena nongkrong Nah, dan ngobrol sih lain-lain. menurut gue. Jujur ya Bro. Gimana? Kalau gue sendiri sih titik tertinggi ya kalau gue ngeband sih sebenarnya sih sama kayak yang lain saat manggung sih gitu. Karena ketika di depan panggung gue apa ya, apalagi kalau misalnya cuman megang vokal doang gitu, nggak megang instrumen apa, gue merasa sangat lepas gitu. Gue bisa melakukan yang nggak biasa gue lakuin di bawah panggung gitu. Kayak bisa menjadi orang yang berbeda aja di atas panggung gitu. Ketika karena gue selalu menganggap gitu kalau misalnya ya ketika orang ada di atas panggung itu
itu udah bagian lain dari kehidupan lu di bawah panggung begitu sih. Jadi gue benar-benar merasa bisa sebebas mungkin mau ngelakuin apa aja sih di atas panggung Jadi sih gitu. bisa mengekspresikan Iya banget bisa, tuh pas di panggung. iya gitu sih. Titik terendahnya Bang? Titik terendah sama sih kayaknya kalau ya kita punya kesibukan sendiri-sendiri lah gitu kalau ngeband kan gitu, susah nyatuin jadwal gitu. Dan juga kalau misalnya soal latihan segala macam ya, nyatuin pendapat itu juga merupakan hal yang ya semua anak band pasti ngerasain lah gitu. Itu sulit ya, cuman sampai sejauh ini sih sebenarnya nggak ada yang konflik berkepanjangan sih gitu kalau ngeband. Soalnya emang kita ketahuin band ini kan gak cuma 1-2 orang kan. Iya. Yang nyusahin tuh mungkin lebih ke pandangan gue soal lagu ini lebih oke, satunya juga nggak oke. Makanya menurut gue harus ada produser Iya, Itu yang nyatuin mereka. Yang bisa ngedirect nyatuin warnanya. Oke, jadi semua warna-warna ini jadi ada arahnya kemana tuh jelas dari produser gitu ya. Betul. Ngomong-ngomong soal panggung nih, gue mau ngasih info buat yang nonton, jangan lupa nantikan Musik Sore, program baru lagi dari BEM Visip yang dimana abang-abang dan kakak-kakak ini akan manggung di Musik Sore di tanggal 23 ya Bang Rio? 23 di depan FK kayaknya, ya di depan FK. Tungguin aja Musik Sore. Oke, kita lanjut lagi untuk closing aja nih. Ada nggak kesan pesan nih buat orang-orang di luar sana yang pingin memulai bermain musik kah? Atau into ke musik tuh ada nggak pesan-pesan? Selain jangan cari suara lo, gua nggak mau kalau itu. Udah pernah ada yang bikin soalnya. Oke. Boleh mungkin, siapa dulu nih? Gue. Cari Boleh. waktu lo. Aduh ganti dong tuh. Tapi gue juga baru lagi di musik jadi kayak Gak apa-apa men, ini as yourself aja. oke. Apa ya? Menurut gue lo harus penasaran sih. Biar ada keinginan untuk belajar lagi. Jadi rasa ingin tahu dan belajarnya itu. Penting itu. Oke, kalau dari gua, kalau emang lu suka musik, lu suka nyanyi, suka main alat musik, itu ya lu mulai aja, terus kayak gak usah dibawa serius dulu. Kalau gua sendiri personal, awalnya kebentuk band ini juga karena pengen kita senang-senang aja, have fun, kita musikan bareng, kita ngeband, terus ya itulah intinya mulai. Kalau emang lu suka, ya lu mulai aja. Mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Iya. Sama lagi. Iya sih sebenarnya kalau bermusik itu lebih ke, kalau menurut gue pribadi sih coba aja dulu ya. Karena Kayaknya mulai aja dulu, waktu dulu. Gak apa-apa. karena ya yang kayak gini tuh kan sebenarnya emang harus dari kitanya yang mau gitu kan. Dan main musik pun kita nggak bisa maksa kan, kayak oh gue kayaknya harus main alat musik ini, harus main ini, atau gue harus ini nyanyi. Nggak bisa sih, jadi emang willing dari hati aja gitu sih. Oke. Kalau dari gue sih mungkin konteksnya lebih kepada berkarya dalam bermusik. Kalau gue sih masih megang bebaskan diri lu, bebaskan diri lu gitu. Tulislah sesuatu lagu yang emang lu rasain gitu, emang pengalaman dari diri lu gitu, karena akan beda rasanya kalau misalnya lu menampilkan, menyanyikan sesuatu yang memang bukan yang tidak resonan lah dengan diri lu gitu. Dan ketika lu membuat sesuatu berdasarkan pengalaman lu, itu justru akan lebih menyenangkan lu gitu daripada hal-hal yang sebenarnya mungkin lu akan membuat ketika mendengarkan ekspektasi orang gitu sebenarnya. Itu sih kayak gitu ya. Ekspresi dulu. Gitu sih. Mungkin sekian podcast kali ini ngobrol bareng musik. Sebelumnya terima kasih banyak sudah meluangkan waktu, udah mau jamming bareng, udah mau memperkenalkan nih band-band kalian. Doa dari gue pribadi, semoga kita selalu sukses selalu ya kan. Semoga kita bisa satu panggung yang sama, entah di synchronize atau apa. Seru kali ya. Seru. Ya kan kita, weh manggung juga lah ya. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Nantikan ngobar part 3 yang akan ngobrol bareng Sparta. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.